Halo semuanya, selamat datang di Bedah Informasi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngupas tuntas sesuatu yang dampaknya benar-benar masif buat negara kita. Kita akan ngebahas langkah terbaru pemerintah yang lagi rame disorot, penyesuaian anggaran untuk program makan bergizi gratis, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan MBG. Kalian bakal lihat gimana satu perubahan yang kelihatannya super sepele bisa bikin efek domino efisiensi yang luar biasa gede. Coba deh perhatikan angka di layar ini. 50 triliun rupiah. Nolnya panjang banget ya. Bayangin aja seberapa besar uang itu. Ini bukan sekedar angka di atas kertas loh, tapi ini adalah jumlah dana negara yang diproyeksikan bisa dihemat setiap tahunnya. Dan tahu nggak yang bikin ini makin fantastis? Penghematan raksasa ini tuh didapat murni cuma dengan ngutak-ngatik satu detil kecil dari operasional program tersebut. Oke, mari kita selami ini lebih dalam. Coba kita bandingkan. Di satu sisi, kita punya penyesuaian skala mikro banget. Pemerintah cuma ngehapus 1 hari aja dari jadwal distribusi makanannya. Tapi di sisi lain, dampaknya berskala makro. Negara bisa hemat 50 triliun rupiah per tahun. Gimana ceritanya pemotongan logistik yang kelihatannya sesederhana itu bisa ngehasilin angka yang sebesar ini? Bagian pertama, pergeseran jadwal, penyesuaian program makan bergizi gratis. Nah, di sini pemerintah mulai menyesuaikan jadwal distribusinya buat memaksimalkan efisiensi. Kalau kita lihat aturan lama, program MBG ini aslinya mau dijalankan 6 hari penuh dalam seminggu, dari Senin sampai Sabtu. Tapi lewat aturan baru ini, pemerintah mutusin buat mangkas jadwalnya jadi 5 hari kerja aja, yaitu murni dari Senin sampai Jumat. Jadi intinya, hari Sabtu secara resmi dicoret dari kalender distribusi makanan bergizi ini. Bagian kedua, matematika 50 triliun mengurai dampak makro. Sekarang, kita bakal bedah bareng-bareng matematikanya, biar kelihatan gimana ceritanya 1 hari yang dicoret itu bisa ngegulung jadi tumpukan uang yang super masif. Eits, tapi sebelum kita ngitung, kita perlu lurusin dulu nih. Sempat ada sedikit kebingungan dari berita yang beredar. Ada yang mikir programnya dipangkas habis-habisan jadi cuma sisa 4 hari doang sebulan. Nah, bukan gitu ya. Maksud sebenarnya dari kebijakan ini adalah pemerintah menghapus 4 hari Sabtu di dalam 1 bulan. Jadi, secara total programnya tetap jalan rutin 5 hari penuh dari Senin sampai Jumat di setiap minggunya. Aha, sekarang udah kebayangkan? Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana hitung-hitungannya bekerja, persis seperti yang dipaparkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Bapak Juda Agung. Yuk kita urai. Langkah pertama, menghapus 1 hari distribusi secara nasional, itu ternyata setara dengan menghemat sekitar 1 triliun rupiah. Terus masuk ke langkah kedua, karena rata-rata ada 4 hari Sabtu dalam sebulan, otomatis penghematannya jadi 4 triliun rupiah per bulannya. Nah, di langkah ketiga, coba deh kalikan itu dengan 12 bulan dalam setahun penuh. Boom, total penghematannya dengan gampang lewatin angka 50 triliun rupiah. Matematika yang simple, tapi dampaknya luar biasa. Bagian ketiga, pembenaran logis, mengapa hari Sabtu? Oke, uangnya udah jelas. Pertanyaannya sekarang, apa sih alasan pemerintah menargetkan akhir pekan buat dipangkas? Kita dengarkan langsung pernyataan dari Wakil Menteri Keuangan. Beliau bilang, MBG misalnya yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logik kan? Dari kutipan ini kelihatan banget posisi pemerintah yang nyandarin keputusannya pada akal sehat atau common sense di balik penghapusan distribusi di akhir pekan tersebut. Jadi gini, kepraktisannya di lapangan. Bayangin kalau makanan tetap dibagikan di hari Sabtu. Masalahnya, hari Sabtu kan hari libur buat mayoritas sekolah. Artinya, anak-anak harus maksain dateng, menempuh perjalanan ke sekolah, cuma murni buat ngambil makan siang. Wah, itu kan ribet dan jelas nggak efisien ya. Terus gimana kalau jatah hari Sabtunya dikasih sekalian di hari Jumat buat dibawa pulang? Ini beresiko banget, makanannya bisa keburu basi. Jadi, menyelaraskan jadwal makan siang ini sama hari-hari di mana siswa emang wajib ada di sekolah, jelas merupakan rute yang jauh lebih masuk akal. Bagian keempat, kontrol kualitas ketat tanpa toleransi untuk layanan di bawah standar. Nah, mari kita bergeser dan melihat bagaimana ini membangun fokus ganda dari pemerintah dari sekedar efisiensi anggaran ke pengawasan operasional. Pemerintah ternyata nggak main-main soal kualitas. Buat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang coba-coba nakal nurunin standar gizi, siap-siap aja bakal ada sanksi tegas. Pemerintah bakal melakukan pengawasan lapangan yang super ketat. Kalau ada penyedia yang ketahuan melanggar, mereka bakal langsung dijatuhi skorsing plus evaluasi menyeluruh. Pesannya sangat tegas, anggaran boleh dihemat tapi porsi dan kualitas makanan yang masuk ke perut anak-anak kita di hari sekolah sama sekali nggak boleh dikompromikan. Bagian kelima, ruang publik.
reaksi warga terhadap perubahan. Terus, gimana respon masyarakat soal kebijakan 50 triliun ini? Mari kita amati perbincangan nyata di ruang publik secara netral. Kita mulai dari sudut pandang warga yang mendukung. Seorang netizen bernama Muhammad Ali Ridho berkomentar kalau dia sepakat dengan pengurangan jadwal tersebut sambil menyoroti situasi darurat ekonomi seperti naiknya harga minyak. Bagi sebagian wajib pajak, pemotongan ini dilihat sebagai manuver pragmatis yang emang perlu diambil di tengah tekanan ekonomi makro saat ini. Di sisi lain, kita juga melihat pandangan yang sangat kritis. Sebuah komentar publik dengan tajam mempertanyakan narasi pemotongan ini dengan menunjuk pada kebiasaan belanja pemerintah di sektor lain dan secara kritis menanyakan arah prioritas keuangannya. Suara ini menunjukkan kalau sebagian masyarakat menuntut adanya konsistensi prioritas anggaran secara keseluruhan. Menariknya, muncul juga perspektif ketiga yang nawarin ide yang sama sekali beda. Warga bernama Sin ini menyarankan, daripada repot mengurus birokrasi dan logistik massal, kenapa dananya nggak ditransfer aja langsung ke rekening penerima agar mereka bisa mengelolanya sendiri dengan bijak. Ini benar-benar ngebuktiin betapa beragamnya diskursus di tengah masyarakat kita soal mekanisme mana yang paling optimal buat nyalurin bantuan gizi. Nah, pada akhirnya, dengan penghematan 50 triliun rupiah ini, kita dihadapkan pada satu pertanyaan krusial. Apakah penyesuaian mikro dengan menghapus distribusi di hari Sabtu ini sungguh merupakan kunci untuk menjamin layanan gizi yang jauh lebih baik di hari-hari sekolah yang sebenarnya? Apakah efisiensi masif ini akan benar-benar terasa dampaknya di meja makanan anak kita? Inilah eksekusi nyata yang pastinya bakal terus kita pantau sama-sama. Terima kasih sudah mengikuti bedah informasi kita hari ini. Tetaplah kritis, dan sampai jumpa di penjelasan topik menarik kita yang selanjutnya.